Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 29 akan mempresentasikan materi studi hukum kemarin, yaitu mengenai vintage. Yang pertama, apa itu vintage? Vintage adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi transaksi masyarakat secara praktis dan ekonomis dan efektif. Lalu, bagaimana vintage bisa terjadi? Perkembangan vintage sendiri ada pada 2007, 2011, dan 2014. Yang terakhir ada pada 2017. 2007 sendiri vintage berkembang 7%, hanya 7%. Tahun berikutnya 2011 berkembang menjadi 20%, dan 2014 sendiri berkembang menjadi 36%, dan puncaknya ada di 2017 yaitu 78%. Ada beberapa jenis vintage, yaitu crowdfunding, microfinancing gardens, P2P lending service, market compression, digital payment system. Manfaat vintage sendiri ada 5, yaitu transaksi keuangan jauh lebih mudah, akses pendanaan lebih baik, ada tarif hidup masyarakat meningkat, dan mendukung inklusi keuangan dan mempercepat keputusan ekonomi. Keuntungan vintage sendiri ada 3. Ada bagi konsumen, bagi pemain vintage, ada juga bagi negara. Yang pertama, bagi konsumen, yaitu mendapatkan layanan yang lebih baik terutama. Yang kedua, ada bagi pemain, yaitu menyederhanakan rantai transaksi. Yang selanjutnya bagi negara, yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang. Seperti itu. Peran vintage sendiri dalam sistem pembayaran ada beberapa, yaitu menyediakan pasar bagi peluang usaha, mendapat alat bantu untuk pembayaran, membantu pelaksanaan investasi yang efisien, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai vintage. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Tria Anggraini dari tingkat 2 kelas 2B akuntansi. Di sini saya akan memaparkan mengenai vintage dalam link aja. PT Fintech Karya Nusantara atau Finaria, pengelola link aja, memang baru mengantongi izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik. Izin diberikan Bank Sentral pada tanggal 22 Februari 2019. Dalam waktu dekat, link aja didorong untuk menyiapkan dompet elektronik atau e-wallet setelah merampungkan migrasi pengguna uang elektronik bank plat merah. Kami mau merampungkan ke e-wallet dulu dan membiarkan kita perbanyak, tapi memang akan mengarah ke fintech lending. Kita niat menyediakan layanan pinjaman online ini juga searah dengan niat pembentukan holding untuk menghimpun big data. Nanti link aja masuk juga ke holding keuangan. Kalau sinergi begitu kan bisa mengumpulkan behavior user sehingga anggota holding termasuk bank juga dapat menyediakan produk pinjaman yang sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, keuntungan fintech dalam masyarakat. Yang pertama, mendukung inklusi keuangan. Fintech umumnya berbasis pada layanan dalam jaringan atau online. Dengan cara ini, masyarakat dinilai lebih mudah untuk mengakses layanan keuangan formal cukup dengan bermodal jaringan internet. Yang kedua, membantu UMKM mendapatkan modal berbunga rendah. Salah satu klarifikasi dari fintech yaitu peer-to-peer atau P2P lending dapat menjadi solusi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan modal. Yang ketiga, kemudahan layanan finansial. Adanya aplikasi seperti mobile banking banyak mengubah cara hidup masyarakat yang berkaitan dengan uang dan finansial. Manfaat fintech satu ini paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran fintech yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan meningkatkan daya beli konsumen. Caranya dengan membangun infrastruktur dunia perbankan dengan berbagai inovasi. Yang terakhir, melahirkan banyak startup baru. Salah satu penyebab lahirnya banyak startup baru yaitu populernya fintech. Dengan munculnya startup yang baru, maka penyerapan tenaga kerja menjadi lebih tinggi sehingga taraf hidup masyarakat juga mengalami peningkatan.
Baik, di sini saya akan menyampaikan vintage bagi bidang usaha UMKM. Vintage dalam pengembangannya telah berkontribusi banyak untuk UMKM seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Nah, ada 5 hal utama yang perlu kita perhatikan bersama ketika menggunakan vintage. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan keuangan dan kemampuan keuangan kita baik untuk UMKM maupun untuk konsumen. Yang kedua, selalu baca dan kenali produk vintage yang tersedia dan yang ditawarkan di lingkungan kita. Yang ketiga, gunakanlah layanan fintech yang sudah ada izin resminya dari Bank Indonesia dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang digunakan untuk menjaga perlindungan data konsumen. Yang keempat, selalu baca dan teliti semua syarat dan ketentuan yang tercantum ketika kita akan mengunduh aplikasi vintage. Yang kelima, pastikan kerahasiaan data Anda terjaga dan dengan cara mengganti password secara berkala. Jenis-jenis vintage itu ternyata ada banyak, ada beberapa macam seperti ada uang elektronik. Apa yang kita temui di lapangan terkait dengan uang elektronik di fintech UMKM itu ada Dana, Link Aja, OVO, Shopify, dan GoPay. Yang kedua ada payment gateway atau pembayaran digital yang banyak kita temui di merchant itu ada Bayarin, Brankas, Fastpay, Finpay. Kebanyakan penyediaan pembayaran berupa barcode. Dan yang ketiga ada P2P lending, yaitu pinjaman online, yang mana produk vintage untuk pinjaman online atau P2P lending itu juga untuk investasi yang namanya ada Investor, ada Coinworks, dan Teralight. Ini merupakan sebagai alternatif bagi masyarakat jika ingin melakukan investasi tanpa harus datang ke bank. Yang keempat ada Electronic Know Your Customer, yaitu produk vintage untuk mengidentifikasi dari customer atau Electronic Know Your Customer. Biasanya Electronic Your Customer ini yang cukup banyak dipakai itu ada Asli RI, yang mana kita bisa melakukan deteksi berdasarkan big data yang sudah dikelola langsung oleh OJK. Yang kelima ada Innovative Credit Score, yang mana produk vintage ini untuk melakukan pemeringkatan kredit atau Innovative Credit Scoring, yang salah satu yang sering dipakai adalah yang namanya AccuraLabs, di mana kalau resiko kredit tidak diamati dari penggunaan vintage credit scoring. Nah, sekarang dari pembahasan fintech yang dijelaskan teman-teman saya tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah fintech atau financial technology berarti inovasi teknologi yang dikembangkan dan diterapkan dalam bidang keuangan. Fintech berawal dari terciptanya kabel telegraf transatlantik pada tahun 1866 dan terus berkembang hingga munculnya mobile banking pada awal tahun 2010. Saat ini telah ada beragam jenis fintech yang beredar. Di antaranya yang paling sering kita jumpai ialah e-wallet atau dompet digital yang berperan menyediakan penyimpanan uang secara elektronik. Yang kedua, payment gateway, berupa sistem otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Yang ketiga, payment clearing dan settlement yang biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran pada berbagai merchant. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari fintech yaitu memudahkan transaksi keuangan, membuat akses pendanaan menjadi lebih baik, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendukung inklusi keuangan, dan mempercepat perputaran ekonomi. Kehadiran fintech juga dapat membuka peluang di bidang lain yaitu akselerasi kecerdasan buatan, berkembangnya regtech, kolaborasi dan kemitraan yang berskala besar, keberhasilan use case blockchain, open banking, gencarnya pembangunan bank digital, dan inovasi insurtech. Adapun tantangan yang harus dihadapi dari fintech antara lain berkaitan dengan kebijakan di era digital, berkaitan dengan harmonisasi antar otoritas, berkaitan dengan cyber security, berkaitan dengan gap skill, kompetensi, dan infrastruktur, berkaitan dengan akses internet dan tata kelola, berkaitan dengan data dan privasi. Mengenai transaksi digital, tentunya fintech tidak lepas dari risiko yang mengancam seperti malware atau penyusupan program yang merusak dan mencuri data, phishing yaitu memancing konsumen memberikan data melalui social engineering, skimming yaitu pengambilan data dari bit magnetik kartu menggunakan alat skimming, dan SIM card swap yaitu pengambilan alih kartu SIM melalui penggantian kartu menggunakan identitas palsu. Untuk itu, hukum yang mengatur fintech sangat diperlukan. Di Indonesia yang menjadi dasar hukum fintech sendiri antara lain Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17 PBI tahun 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI tahun 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Sedangkan pengaturan fintech diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, penyimpanan informasi dan pemantauan penyelenggaraan, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14 tahun 2017 tentang ruang uji coba terbatas teknologi finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 1945 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ruang uji coba terbatas teknologi finansial. Baik, terima kasih. Sekian dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.